Halo, perkenalkan nama saya Husain Muhammad dengan NIM 25021655536 dari jurusan Teknik Informatika BINUS Online Learning. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tifaldi Muflih dengan NIM 25021515793 jurusan Teknik Informatika BINUS Online Learning. Halo, perkenalkan nama saya Arya Farji Alfi dengan NIM 2502165542 jurusan Teknik Informatika BINUS Online Learning. Di video kali ini, kami akan membahas tentang bahasa pemrograman C. Nah, apa itu bahasa C? Bahasa C merupakan bahasa pemrograman general purpose dan imperatif yang mendukung pemrograman terstruktur dan rekursif. Bahasa C menggunakan static typing, yang artinya tipe datanya harus ditentukan secara manual. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus belajar bahasa C. Yang pertama, bahasa C cocok untuk dipelajari oleh pemula yang ingin merasakan perkodingan. Yang kedua, mudah dipelajari dan sumbernya banyak. Yang ketiga, induk dari semua bahasa pemrograman. Yang keempat, masih digunakan sampai saat ini. Yang kelima, dapat digunakan di berbagai macam platform seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan sebagainya. Dan yang terakhir, bahasa C ini berjalan dengan cukup cepat ketika digunakan pada mesin. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengambil input dari keyboard menggunakan fungsi scanf. Ya, untuk program di sini kita pertama-tama mendeklarasikan tipe data, lalu printf adalah untuk mencetak tulisan nama, yang mana nama ini akan digunakan sebagai label penjelas apa yang diinput. Lalu untuk scanf ini berfungsi untuk mengambil input dari keyboard. Nah, pada parameter scanf ini terdapat ada %s dan variabel name-nya. Nah, parameter pertama ini digunakan untuk mengambil tipe data, sedangkan parameter kedua ini adalah mengambil variabel yang telah dideklarasikan sebelumnya. Lalu setelah itu program akan menjalankan perintah untuk mencetak tulisan ini. Nama saya adalah berdasarkan apa yang telah kita input sebelumnya. Ya udah, kita langsung contohkan ya. Oke, kita contohkan. Contoh namanya adalah Husain Muhammad. Nah, lalu akan muncul tulisan nama saya adalah apa yang kita input sebelumnya. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi pada video algoritma pemrograman menggunakan bahasa C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu if-else dalam pemrograman C. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu struktur if-else. Struktur if-else adalah salah satu dari banyak alat yang digunakan oleh programmer untuk membuat program supaya dapat melakukan pilihan antara dua atau lebih suatu kondisi. Konsep dasar if-else sendiri dalam bahasa C terdiri dari sebuah kondisi yang dievaluasi, diikuti oleh satu blok pernyataan yang akan dieksekusi jika kondisi tersebut benar, dan satu blok pernyataan alternatif yang akan dieksekusi jika kondisi tersebut salah. Contoh program if-else dapat kita lihat pada layar yang sudah ditampilkan. Pertama-tama, ini merupakan contoh program if-else menggunakan input dan output data. Pertama-tama kita deklarasikan tipe data integer dengan variabel angka. Lalu kita deklarasikan suatu kalimat menggunakan printf.
dan kita gunakan fungsi scanf untuk memanggil variabel angka yang akan kita inputkan nanti jika sudah dikompil atau di run. Nah, kita buat suatu kondisi if else di mana jika variabel angka lebih dari sama dengan 0, maka output yang akan ditampilkan adalah kalimat berikut. Angka yang dimasukkan adalah positif. Dan apabila angka yang kita masukkan nanti kurang dari 0, itu akan menampilkan suatu kalimat seperti ini. Angka yang dimasukkan negatif. Saya akan mencontohkan suatu program ini apabila dijalankan. Kita coba masukkan angka lebih dari 0. Contohnya angka 5. Nah, kalimat yang akan tampil atau kondisi yang akan tampil itu merupakan pernyataan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu angka yang dimasukkan adalah positif. Coba kita run lagi. Dan kita coba masukkan angka -2. Nah, karena suatu kondisinya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita buat, maka program akan menampilkan kalimat angka yang dimasukkan negatif. Itu saja konsep dasar if else dalam bahasa C. Dengan struktur ini, kalian dapat membuat program lebih cerdas dan dapat mengambil keputusan secara dinamis. Selanjutnya, kita akan membahas suatu video dengan materi looping for. Dalam video selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk ke materi loop. Loop dalam bahasa C adalah salah satu struktur kontrol yang digunakan dalam pemrograman untuk melakukan iterasi atau perulangan sejumlah tertentu. Loop for biasanya digunakan ketika kita ingin menjalankan blok kode secara berulang dengan jumlah iterasi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Berikut adalah contoh kode penggunaan loop for. Dari kode ini menggunakan loop for untuk mencetak pesan iterasi ke sekian sebanyak 5 kali. 5-nya berada di dalam for. I lebih kecil dari 5. Lima itu sebagai batasan dari looping yang akan kita lakukan. I sebagai awalan dari looping yang akan dilakukan. Jadi I pertama adalah 0 dan akan berakhir saat I mencapai angka 5. Selama I belum mencapai angka 5, for akan menjalankan kode dan mencetak iterasi ke I. I itu berasal dari variabel I yang kita gunakan untuk awalan looping. Loop for sangat berguna ketika kita perlu mengulangi operasi pada sekelompok data atau dalam rentang tertentu. Misalnya ketika kita perlu memproses setiap elemen dalam sebuah array, atau ketika kita perlu melakukan operasi berulang kali dengan nilai yang bertambah secara teratur. Dengan menggunakan loop for, kita dapat dengan mudah mengatur jumlah iterasi yang diinginkan dan mengakses elemen-elemen dalam suatu data struktur, atau melakukan operasi pada rentang dan penggunaan. Kita dapat menulis kode yang lebih efisien dan mudah dipahami, serta mengelola data dengan lebih efektif dalam program yang kita buat. Dalam pembelajaran ini, kita telah mempelajari konsep dasar algoritma pemrograman menggunakan bahasa C, dengan fokus pada input output data, struktur kontrol if else, dan loop for. Berikut adalah poin-poin penting yang dapat kita ambil. Input atau output data. Memahami konsep input output data sangat penting dalam pengembangan program dalam bahasa C.
kita menggunakan fungsi printf untuk output dan scanf untuk input. Dengan memahami cara kerja fungsi-fungsi ini, kita dapat mengambil dan menampilkan data dengan efisien. Struktur control if-else. Struktur control if-else memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan if-else, kita dapat mengetahui aliran program ke berbagai cabang berdasarkan kondisi logis yang telah ditentukan. Loop for. Loop for digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan sejumlah tertentu. Ini sangat bermanfaat ketika kita melakukan operasi yang sama berulang kali pada sekelompok data atau dalam rentang tertentu. Dengan memahami dan menguasai konsep-konsep ini, kita dapat mengembangkan program-program yang lebih kompleks dan lebih efisien dalam menggunakan bahasa pemrograman C. Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan.